Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu semuanya. Apa kabar? Moga kalian sehat semuanya. Sebelum masuk ke materi, ibu punya satu pantun nih. Dengarkan ya. Menjenguk indri bersama teman sambil membawa buah lalangsat. Materi teks pidato akan disampaikan. Ayo sambut dengan semangat. Nah, selama wabah COVID ini kita harus stay at home, hindari keramaian. Kalau tidak ada urusan yang mendesak, jangan keluar rumah. Mending di rumah aja daripada di rumah sakit, apalagi di rumah duka. Materi minggu ini pada mata pelajaran Bahasa Indonesia kelas 9 semester ganjil tahun pembelajaran 2020-2021 adalah struktur dan kebahasaan teks pidato persuasif dengan saya Rizka Mayasari, guru UPTD SMP Negeri 5 Medang Deras. Inilah pemaparan materinya. Selamat menyaksikan. Sebelum kita masuk ke materi, ada baiknya dulu kita mengetahui kompetensi dasar dan tujuan pembelajaran dari materi tersebut. Yang pertama, kompetensi dasarnya yaitu menelaah struktur dan ciri kebahasaan pidato persuasif tentang permasalahan aktual yang didengar dan dibaca. Tujuan pembelajarannya yang pertama, menelaah struktur pidato persuasif tentang permasalahan aktual yang didengar dan dibaca. Yang kedua, menelaah ciri kebahasaan pidato persuasif tentang permasalahan aktual yang didengar dan dibaca. Pada materi ini ada dua pembahasan yang akan kita bahas. Yang pertama, struktur, dan yang kedua adalah kebahasaan. Struktur teks pidato persuasif yaitu pendahuluan, isi, dan penutup. Pada bagian pendahuluan berisikan salam pembuka, sapaan, ucapan syukur, ucapan terima kasih, tujuan pidato. Pada bagian ini tidak harus semuanya itu lengkap, boleh hanya 3, 4 atau seluruhnya. Yang kedua adalah isi. Isi pidato memaparkan permasalahan atau materi yang akan disampaikan. Permasalahan diuraikan secara rinci dalam isi pidato. Selanjutnya adalah penutup. Pada bagian penutup itu terdiri atas kesimpulan, ucapan terima kasih, permohonan maaf, dan salam penutup. Pada bagian ini juga tidak harus lengkap, boleh hanya 3, 2 atau seluruhnya. Selanjutnya adalah kebahasaan teks pidato persuasif. Pada bagian ini kita akan membahas kalimat aktif meliputi pengertian. Yang kedua, ciri-ciri dan jenisnya. Selanjutnya adalah kalimat persuasif meliputi pengertian. Yang kedua, ciri-cirinya. Kalimat aktif. Pengertian kalimat aktif adalah kalimat yang subjeknya melakukan sesuatu. Ciri-cirinya, yang pertama, subjek kalimat melakukan tindakan langsung terhadap objeknya. Yang kedua, predikatnya selalu diawali dengan imbuhan me atau ber. Jenis-jenis kalimat aktif, yang pertama, kalimat aktif transitif dan kalimat aktif intransitif. Kalimat aktif transitif adalah predikatnya yang dikenai tindakan, sedangkan kalimat aktif intransitif, predikat tidak memerlukan objek. Kalimat persuasif, pengertiannya, kalimat yang berisi ajakan dan bertujuan untuk memengaruhi pembaca atau pendengar untuk melakukan sesuatu sesuai dengan kehendak penulis atau pembaca. Ciri-cirinya, yang pertama, bertujuan untuk membujuk, mengajak, dan memengaruhi seseorang. Yang kedua, biasanya menggunakan kata ayo, mari, lah, dan kata-kata mengajak lainnya. Yang ketiga, biasanya menggunakan tanda seru di akhir kalimat. Perhatikan teks berikut ini. Nah, pada teks yang pertama ini kita akan membahas mengenai struktur dari teks pidato persuasif.
Struktur dari teks pidato persuasif tadi adalah yang pertama salam pembuka, sapaan, ucapan syukur, ucapan terima kasih, dan tujuan pidato. Pada teks ini hanya ada 3 saja. Yang pertama salam pembuka yaitu assalamualaikum, dan sapaan yaitu yang saya hormati, itu ada 4 kategori yang disapa di sana. Yang selanjutnya adalah ucapan syukur. Pertama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur. Itu adalah bagian pendahuluan, hanya ada 3 saja. Nah, masuk kita kepada bagian isi. Nah, pada bagian isi itu mulai dari pendidikan memiliki peran penting sampai dengan di Indonesia ini sering kali kita mendengar, melihat atau dan bahkan melakukan sendiri, sampai dengan pelajaran dari setiap kejadian yang telah dialami. Itu merupakan bagian isi dari struktur teks pidato persuasif. Yang selanjutnya adalah bagian penutup. Bagian penutup pada struktur teks pidato persuasif tadi yaitu kesimpulan, ucapan terima kasih, permohonan maaf, dan salam penutup. Nah, pada teks ini hanya ada 3 saja, yaitu kesimpulan, mulai dari bagi para dewan kepala sekolah sampai senantiasa memberikan rahmatnya, itu merupakan kesimpulan. Baru ucapan terima kasih, dan salam penutup, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah penelaan mengenai struktur teks pidato persuasif. Nah, sekarang kita masuk selanjutnya, yaitu mengenai kebahasaan teks pidato persuasif. Nah, pada kebahasaan itu tadi ada 2, yaitu kalimat aktif yang ciri-cirinya subjeknya melakukan tindakan langsung terhadap objeknya. Yang kedua, predikatnya selalu diawali dengan imbuhan me atau ber. Dan kalimat persuasif yang ciri-cirinya, yang pertama menggunakan kata ayo, mari, dan la, dan yang kedua akhir kalimat menggunakan tanda seru. Nah, dapat dilihat pada teks-teks ini, yang bagian-bagian yang merupakan kalimat aktif itu pada garis yang bertanda warna merah. Sedangkan pada kalimat persuasif itu yang bertanda garis warna orange. Nah, itulah penelaan mengenai kebahasaan teks pidato persuasif. Nah, sampai di sini dulu materi kita mengenai struktur dan kebahasaan teks pidato persuasif. Nah, masuklah kita kepada tugas yang harus anak-anak ibu kerjakan di rumah. Yang pertama, tontonlah video pidato persuasif berikut. Ini ada websitenya, boleh dilihat nanti. Lalu, telaahlah struktur isi teks pidato persuasifnya beserta kebahasaannya. Nah, materi selanjutnya silahkan perkaya diri kalian dengan materi boleh dari buku-buku pengayaan yang lainnya, yaitu mengenai langkah-langkah menyusun teks pidato persuasif. Demikianlah pemaparan materi pada minggu ini. Ibu akhiri dengan 1 buah pantun. Beli cempedak bersama Jamal, di jalan berjumpa dengan Dian. Pemaparan telah dilakukan dengan maksimal. Ayo nak, tugasnya dikerjakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, selamat bekerja.